Akhirnya clip-on open ear TWS dari Baseus ini enak suaranya. Ini adalah Baseus BC1 dan MC1. Kita akan review. Di beberapa video sebelumnya kita udah coba review beberapa open ear TWS dari Baseus yang punya model clip-on, dan sorry to say ini untuk kualitas suaranya masih kurang maksimal. Power volume-nya tipis, bassnya kurang kerasa, dan clarity-nya juga kurang. Namun sepertinya Baseus tidak mau berhenti untuk mengembangkan clip-on open ear TWS-nya. Pada video kali ini kita akan review clip-on open ear TWS dari Baseus lagi ya. Langsung dua seri yang akan kita review, yaitu adalah BC1 dan MC1. Kedua series clip-on open ear TWS dari Baseus ini diklaim punya kualitas suara yang jauh lebih baik dibanding beberapa seri yang sudah pernah kita review, baik dari power volume, bass, dan juga clarity-nya. Hal ini selain dipengaruhi oleh driver yang digunakan, juga dengan upgrade desain yang diterapkan di kedua seri ini. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, inilah akan kalian dapat di dalam box dari Baseus BC1 dan MC1. Morales sama ya, nanti akan dapat TWS-nya tentunya, terus juga dapat kabel charging USB-A to Type-C, terus juga akan dapat stiker-stiker lucu gitu untuk kalian tempel misalnya, terus juga ada quick start guide dari seri BC1 dan MC1. Baik Baseus BC1 dan MC1 keluar dalam dua varian warna, yaitu black dan white. Baik di charging case dan earbuds-nya itu didominasi finishing doff atau matte. Tapi ini ada sedikit pembeda sedikit di yang BC1 yang warna putih. Itu tutup case-nya itu ternyata glossy ya, jadi bawahnya doff, atasnya glossy. Pada Baseus BC1 charging case-nya itu terbuat dari bahan plastik dan juga punya desain compact dengan bentuk agak lonjong ya. Ini masih seukuran tangan saya dan juga ini enteng ya, lightweight banget. Untuk charging case-nya aja ini tanpa isi ya. Ini kalau kita timbang itu beratnya ada di 37 gram, jadi aman ya untuk kalian kantongi atau masukin ke dalam tas. Pada tutup case-nya ada lambang Baseus dengan aksen glossy ya untuk yang warna hitam. Sedangkan pada yang warna putih, karena tutupnya glossy, lambang Baseus-nya itu finishingnya ke doff, jadi kayak kebalikannya ya. Terus di bagian depan itu ada satu titik LED, ini akan nyala ya ketika bassnya masuk gitu. Nah ini lampu indikator ya, itu warna hijau ya. Terus di bagian belakang itu ada tulisan Baseus ya di bagian engsel tutupnya, dan juga ada port Type-C untuk pengecasan. Pada Baseus MC1 charging case-nya ini juga menggunakan bahan plastik dan punya desain yang compact ya. Masih sedikit punya bentuk lonjong, tapi desainnya ini nggak semelengkung yang seri BC1. Case Baseus MC1 ini juga termasuk lightweight atau enteng ya, dengan berat case-nya aja ini tanpa isinya ada di 44 gram. Di bagian depan case-nya ini tutupnya polos ya, tapi ada tulisan Baseus di bagian depan bawah dengan lampu LED dengan bentuk strip kecil gitu. Ini akan menyala juga, ini kalau dibuka akan warna hijau juga untuk indikator baterai. Terus di sela-sela tutupnya ini seperti ada garis ya, itu ada ceruk kecil yang mungkin fungsinya untuk membantu kalian untuk membuka case-nya ya, jadi bisa dicungkil pakai kuku gitu ya. Terus di bagian bawah itu ada satu port Type-C untuk pengecasan dan satu tombol untuk reset. Baseus BC1 dan MC1 earbuds-nya ini adalah jenis open ear dengan desain slick clip-on yang menawarkan breathable comfort, jadi kalian tetap bisa mendengarkan musik dengan nyaman tapi tetap aware dengan lingkungan sekitar. Earbud di Baseus BC1 ini menggunakan desain 3 curve snug fit yang ergonomis dan menyesuaikan struktur telinga dengan natural ya. Earbuds-nya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan yang bentuknya bundar ini, terus bagian belakang ini yang agak lonjong, dan juga bagian penghubungnya. Earbuds-nya juga ini enteng banget ya, dengan berat hanya 5,3 gram, jadi ketika dipakai di telinga itu enggak membebani. Bagian depan dan belakang earbuds-nya ini bahannya dari plastik ya, dengan finishing glossy di bagian dalam yang bersentuhan dengan telinga agar lebih halus dan nyaman ya. Terus di bagian penghubungnya ini menggunakan bahan TPU pada bagian luarnya, dan bagian dalamnya ini menggunakan titanium memory wire yang lentur
tapi juga kuat ya, karena ini tahan bending sampai 5.000 kali lebih ya. Wih, enaknya. Oke, lanjut ke MC1. Pada Basius MC1, earbuds ini punya 4 poin support design ya. Hampir sama dengan BC1 yang punya bagian depan, terus belakang dan juga penghubung. Ini di MC1 di bagian depan yang bundar ini ada tambahan cloud airbag ya, kalau yang dari MC1 yang memberikan ekstra comfort dan stabilitas pada fittingnya. Cloud airbagnya ini punya desain sedikit pointy dengan bahan silikon halus yang memberikan kenyamanan lebih ketika bersentuh dengan area telinga. Bagian tengah dari earbudsnya ini juga menggunakan bahan titanium memory wire pada bagian dalam dan silikon pada bagian permukaan luar yang terasa nyaman, lentur, dan juga durable ya. Earbudsnya ini juga terasa enteng ya, dengan berat hanya 5,2 gram. Jadi seperti nggak pakai apa-apa gitu. Karena nggak perlu khawatir untuk memakai Basius BC1 dan MC1 di luar ruangan, misalnya untuk olahraga, lari, atau sepedaan, karena earbudsnya sudah punya ketahanan air dan debu. Basius BC1 ini punya sertifikat ketahanan IP55 dan MC1 punya ketahanan IP57. Jadi punya ketahanan terhadap keringat, cipratan air ringan ataupun debu. Jadi aman aja. Jika pada clip-on open ear TWS yang lalu-lalu kontrol earbuds ini menggunakan touch sensor, nah pada seri BC1 dan MC1 kontrolnya ini menjadi lebih enak dengan mudah dengan button control, jadi tombol ya. Tombolnya ini ada di bagian belakang yang lonjong besar itu, dan tombolnya kecil ya, dan ini mudah untuk diakses ketika dipakai dan akan mengurangi resiko nggak sengaja tersentuh. Dengan button control ini kalian bisa lebih mudah ketika ingin mengontrol earbudsnya, baik ketika untuk mendengarkan musik seperti play, pause, next, dan preview song, atau ketika ada panggilan telepon untuk mengangkat, mengakhiri, atau menolak panggilan. Basius BC1 dan MC1 untuk menghubungkan dengan berbagai device dibekali dengan koneksi Bluetooth ya. Yang BC1 ini menggunakan Bluetooth versi 6.0, wow ya. Sedangkan yang MC1 ini menggunakan Bluetooth 5.4. Selain itu, Basius BC1 dan MC1 ini juga dibekali teknologi BSC atau Basius Smart Connect yang menyediakan fitur multi-point connection yang memungkinkan TWS-nya ini bisa terhubung ke dua device, misalnya ponsel dan juga tablet, dan dengan switch yang smooth dan mudah. Keduanya ini juga punya fitur low latency mode, jadi bagi kalian yang hobi main game, kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk menekan latency, jadi lebih nyaman untuk main game. Basius BC1 dan MC1 ini juga disupport Basius App yang bisa di-download di Android ataupun iOS ya. Di aplikasi Basius, selain bisa melihat informasi baterai ya dari earbuds dan juga case-nya, itu kalian juga bisa memaksimalkan penggunaan earbudsnya, misalnya dengan untuk mengatur EQ, mengaktifkan bass boost, custom button control, dan juga sampai mengakses fitur Find Your Earbuds. Kalian juga bisa mengendalikan Basius BC1 dan MC1 ini untuk melakukan panggilan telepon karena dibekali dual microphone di setiap earbudsnya. Jadi total ada 4 mikrofon ya, yang juga dilengkapi dengan teknologi AI noise reduction yang dapat memfilter noise yang tidak diperlukan saat di mode panggilan. Tes 123, tes 123. Ini adalah tes suara mikrofon dari Basius BC1. Tes 123, tes 123. Kalau yang ini adalah tes suara mikrofon dari Basius MC1. Bisa dibilang upgrade paling signifikan dari kedua clip-on open ear TWS dari Basius ini adalah bagian kualitas suaranya. Pada Basius BC1 ini menggunakan driver dengan ukuran 12 mm dengan biocellulose diafragma yang punya bass yang powerful, punchy, dan juga deep. Suaranya ini juga tergolong cukup balance ya. Saya masih bisa dengar detail di mid dan juga sedikit sering di high-nya. Tapi memang highlightnya itu ada pada bassnya yang powerful. Power volume di BC1 ini juga cukup maksimal ya, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa seri clip-on open TWS dari Basius yang lalu-lalu. Itu hal ini dipengaruhi juga dengan desain earbudsnya yang pakai teknologi directional sound yang mengantarkan sound dengan lebih presisi ke lubang telinga. Jadi selain suaranya lebih maksimal, juga minim bocor keluar suaranya. Pada Basius MC1 ini kualitas suaranya bikin saya lebih melong lagi karena dengan tri-magnetic driver, terus LCP diafragma, dan juga 0,8 mm amplitude
Ini Basius MC1 ini bukan hanya menawarkan bass yang deep dan punchy, tapi suaranya ini lebih well balanced ya, dengan detail lebih HD pada bagian mid dan juga high-nya. Suara yang keluar jadi lebih menyenangkan ya, karena profil suaranya ini jadi lebih luas, detail, dan ada nuansa cerahnya. Bassnya dapat, tapi juga bisa menikmati crispy dari treble-nya dan juga detail dari vokalnya. Earbudnya ini juga sama-sama menggunakan teknologi directional sound, tapi memang kalau di MC1 ini power volumenya jadi lebih kecil dibanding yang BC1. Kalian juga masih bisa custom suara dari kedua open ear TWS ini di aplikasi Basius. Di aplikasi Basius kalian bisa pilih preset EQ yang sesuai dengan selera kalian masing-masing ya, atau kalian juga bisa custom EQ-nya secara manual ya, agar suaranya ini benar-benar sesuai dengan yang kalian mau. Untuk ketahanan baterainya, Basius BC1 ini earbudsnya sendiri punya playtime 7,5 jam dan bisa di-extend 38 jam dengan case-nya. Sedangkan pada Basius MC1 earbudsnya ini punya playtime 9 jam dan bisa di-extend sampai 40 jam dengan case-nya. Jadi kurang lebih beda keduanya itu 2 jam ya untuk playtime-nya. Keduanya ini untuk charging bassnya juga cukup cepat ya. Pada Basius BC1 ini dengan 15 menit charging kalian bisa dapat 2 jam playtime. Sedangkan pada MC1 10 menit charging aja bisa dapat 3 jam playtime. Dengan adanya Basius BC1 dan MC1 harusnya Basius ini serasa dapat angin segar pada segmen clip-on open ear TWS ya. Karena perubahannya ini cukup signifikan ya, lebih baik daripada beberapa seri open ear TWS yang pernah saya review. Mulai dari desain earbudsnya yang lebih nyaman, bahkan di Basius MC1 ini ada tambahan cloud airbag, dan keduanya ini juga punya teknologi directional sound yang mencegah kebocoran keluar dan suaranya ini lebih maksimal. Desain yang lebih baik juga berpengaruh pada kualitas suara yang dihasilkan, selain juga punya driver yang baik tentunya. Bisa dibilang kualitas suara kedua TWS ini menjadi pembeda yang paling signifikan. Di BC1 dan MC1 bassnya sudah terasa dan benar-benar bisa menikmati musik ya. Jadi bukan cuman ada suaranya aja gitu, seperti yang sudah-sudah yang kemarin-kemarin. Tapi kalau ditanya antara BC1 dan MC1, saya bisa bilang ya kualitasnya ini lebih baik di MC1 dengan suara yang lebih well balanced antara low, mid, dan high-nya. Suaranya juga terasa lebih dinamis, detail, dan juga HD. Untuk harganya sendiri Basius BC1 ini dihargai 339.000 dan Basius MC1 itu 479.000. Masih bisa dibilang affordable dan worth it ya untuk kualitas yang dihadirkan. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Oke, itu tadi review dari Basius BC1 dan MC1. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Kalau masih ada pertanyaan atau tambahan informasi terkait produk ini, kalian bisa share di kolom komentar. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, saya pamit. Bye-bye.